Hanya kurang dari 24 jam pasca putusan MK, DPR langsung menancap gas gengs untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Revisi itu bertujuan untuk mengembalikan putusan MK dengan menentukan ambang batas pilkada 20% bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Coba kita lihat, saat ini kita melihat aturan diacak-acak, dikuasai pengkhianat yang tetap tidur nyenyak saat rakyat berteriak-teriak. Jokowi buka suara gengs, itu biasa. What? Viral peringatan darurat, Garuda Biru banjiri media sosial. Sebenarnya apa sih maknanya? Dan di video ini kita akan bahas tuntas, gengs. Saat ini netizen Indonesia sedang ramai membagikan gambar Garuda yang berlatar warna biru di media sosial. Banyak banget yang mengunggah di Instagram Story dengan mematrikan visual tersebut. Di platform X, netizen juga ramai-ramai membanjiri kolom komentar percakapan dengan gambar Garuda Biru. Gambar Garuda Biru itu mulanya dibagikan oleh kolaborasi Narasi Newsroom, Najwa Shihab, Mata Najwa, dan Narasi TV di Instagramnya. Gambar itu hanya memampang gambar Garuda dengan latar warna biru dongker. Di atasnya tertulis peringatan darurat. Lantas, apa maknanya? Setelah gue telusuri, menurut informasi yang gue dapet nih ya, gerakan peringatan darurat itu merujuk pada ajakan untuk sama-sama mengawal jalannya pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Narasi yang beredar di media sosial ramai membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa 20 Agustus kemarin. Bahkan partai politik atau parpol tidak perlu memiliki kursi di DPR untuk mengajukan calon kepala daerah gitu. Lalu kemarin 21 Agustus DPR memutuskan akan menggelar rapat dalam pembahasan revisi undang-undang. Beberapa pihak merasa revisi UU Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan MK, gengs. Wah, ini parah banget sih ya. Beberapa pihak merasa revisi UU Pilkada dilakukan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan kontroversial balik DPR RI. Kedua, mengenai syarat mengajukan calon yang memiliki kursi di DPR dan partai non-parlemen. Putusan ini menganulir amar MK terkait dengan syarat dan ambang batas pencalonan di Pilkada. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPR dapat mendaftarkan calonnya jika memiliki suara 20% dari jumlah kursi atau 25% suara sah dalam pemilihan umum DPR RD. Hal ini yang kemudian bikin kecewa masyarakat, gengs. Langkah tersebut upaya menjegal putusan MK gitu loh. Iya sih, kalau kayak gini udah parah banget sih ya. Tanda pagar atau tagar hashtag kawal putusan MK pun trending topik di media sosial X. Sedangkan kata kunci peringatan darurat sementara ini menduduki peringkat pertama trending topik, gengs, di seluruh sosial media. Jadi poster peringatan darurat itu digunakan oleh publik sebagai bentuk perlawanan kepada DPR, gengs, yang kadung menyepakati RUU Pilkada pada Rabu 21 Agustus 2024. Perlawanan itu dilakukan sebagai bentuk akumulasi kemarahan publik lantaran RUU Pilkada yang disepakati oleh Balik DPR dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Hal itu lantaran RUU Pilkada tersebut dinilai tidak sepenuhnya mengakomodasi putusan dari MK, termasuk soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7. Balik DPR justru memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung, gengs, sehingga batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih dan bertolak belakang dengan putusan MK. Kemudian DPR juga menyepakati apabila perubahan syarat ambang batas calon pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPR gitu. Sementara partai yang mempunyai kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Badan Legislatif atau Balik DPR RI secara cepat menyepakati revisi UU Pilkada. Salah satunya soal batas usia untuk maju pilkada. Balik menyepakati UU Pilkada mengacu pada putusan nomor 23. Putusan mengubah syarat usia calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Agung menyebut calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Diperkirakan pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan pada awal Januari 2025. Merujuk kepada Mahkamah Agung setuju ya.
kata pimpinan rapat dari P3, Ahmad Baitlawi, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2024. Artinya, balik tidak mengindahkan putusan MK nomor 70 yang menyebut seorang bisa maju pilkada bila usia 30 tahun saat penetapan. Dalam rapat ini, pemerintah yang diwakili Menkumham Supratman Andi Adgas juga menyepakati hal ini. Ini kan usulan dari DPR. Maka pemerintah ikut saja kesepakatan di parlemen, katanya. Udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, gengs. Sudah hancur lah ini, memang udah darurat nih. Menyepakati semua tim yang ada, hasilnya akan dibawa ke paripurna, gengs. Barulah RUU Pilkada disahkan. Dari situlah, gengs, yang membuat publik marah dan secara serentak mengunggah poster peringatan darurat itu. Karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini gitu loh. Aktivis hingga public figure, komedian juga terpantau mengunggah poster senada di akun media sosial mereka masing-masing. Negara kita memang sudah darurat, gengs. Coba kita lihat, saat ini kita melihat aturan diacak-acak, dikuasai pengkhianat yang tetap tidur nyenyak saat rakyat berteriak-teriak. Sekarang kita lihat apa sih tanggapan Presiden soal revisi UU Pilkada usai putusan MK. Presiden Joko Widodo merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai dan syarat usia kandidat di UU Pilkada. Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 21 Agustus, Jokowi tampak tersenyum tipis setelah mendengar pertanyaan soal DPR yang tengah membahas revisi UU Pilkada buntut putusan MK. Jokowi menegaskan pentingnya menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara terkait perubahan aturan pilkada. Gini katanya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Selain menghormati putusan itu, Jokowi juga menyebut proses dan dinamika yang sedang berlangsung merupakan hal yang biasa terjadi gitu loh dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain menghormati putusan itu, Jokowi juga menyebut proses dan dinamika yang sedang berlangsung merupakan hal biasa gitu yang terjadi di Indonesia. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki, katanya. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Ya. Pasang peringatan darurat Garuda Biru, Wanda Hamidah out dari Golkar. Wanda bahkan memasang konten peringatan darurat dalam unggahannya ketika mengumumkan keluar dari partai Golkar. I'm out from Golkar. I don't wanna be in a wrong side of history. I love my country so much. Indonesia is not for sale. Saat dikonfirmasi, Wanda Hamidah merasa Presiden Joko Widodo sudah terlalu membabi buta dalam bergerak. Wanda mengaku tidak menyangka Jokowi bisa berbuat sejauh ini. Revisi undang-undang yang dikebut guna menganulir putusan Mahkamah Konstitusi akan disahkan dalam rapat paripurna DPR Kamis 22 Agustus 2024. Tahu nggak, gengs? Hanya satu fraksi, yaitu fraksi PDIP, yang menolak keputusan rapat balik itu. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur terkait batas usia pencalonan dan threshold sebagaimana diatur dalam pasal 7 poin D dalam pasal 40 rancangan undang-undang berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final, gengs, dan binding. Fraksi PDIP Perjuangan meminta nota keberatan pada rapat paripurna nanti apabila pembahasan RUU Pilkada menegasikan keputusan MK nomor 60 dan 70. Anggota DPR fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menegaskan partainya tetap mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Pada saat pembukaan pendaftaran 27 Agustus mendatang, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calonnya sendiri di Pilkada Jakarta. Usai Mahkamah Konstitusi menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Partai Banteng pun akan mengabaikan undang-undang Pilkada yang tengah disusun Badan Legislasi atau Balek untuk menganulir putusan MK. Jika PDI akhirnya mencalonkan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta,
Masinton mengajak semua pihak mengawal hingga ke Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Jadi gini katanya, jadi nanti tanggal 27 jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi, kata Masinton. Pun mengajak partai politik lain yang tak bisa memenuhi syarat karena upaya DPR menjegal putusan MK tetap ikut mendaftarkan calon kepala daerahnya. Kami akan mendaftarkan, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputusan MK, silahkan gunakan gitu. Jangan mau ikut aturan yang diubah-ubah untuk kepentingan penguasa hari ini gitu, kata Masinton. Dia juga mengajak semua pihak mengacu dan taat asas putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. KPU Jakarta akan menjadi saksi di mana PDIP Perjuangan yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Terakhir, ia berpendapat bahwa upaya balik DPR merevisi Undang-Undang Pilkada untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan proyek istana. Kaget kan? Karena MK mengembalikan syarat usia pencalonan kepala daerah. Pakar hukum tata negara Bivitri juga menegaskan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dianulir oleh undang-undang. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi itu mengubah ambang batas parlemen pilkada disesuaikan dengan jumlah daftar pemilihan tetap itu loh, atau DPT. Sehingga partai politik manapun bisa mengajukan calon kepala daerah gitu loh, meski tidak berkoalisi. Bivitri mengatakan hanya kurang dari 24 jam pasca putusan MK, DPR langsung menancap gas gengs untuk merevisi Undang-Undang Pilkada. Revisi itu bertujuan untuk mengembalikan putusan MK dengan menentukan ambang batas pilkada 20% bagi partai yang memiliki kursi di DPRD. Bivitri mengatakan, langkah yang dilakukan DPR jelas sebuah anomali sebab banyak rancangan undang-undang seperti menyangkut masyarakat adat dan perlindungan pekerjaan rumah tangga sudah belasan tahun tidak dibahas di DPR. Ini giliran kepentingan partai politik kurang dari 24 jam bisa langsung dikebut dan jangan-jangan besok kita akan dapat undang-undang baru. Menurutnya, sebagai orang yang mempelajari dan mengajarkan mata kuliah hukum tata negara, tindakan DPR sulit dibenarkan. Secara prinsip di seluruh dunia nggak ada yang kayak gini gitu. Gimana nih gengs?